Karena tugas kita ini bukan cuma hamil dan melahirkan, tapi menjadi seorang ibu adalah tanggung jawab seumur hidup guys. Untuk kita bisa halo Cancel. Welcome back to my channel with Minanda. So buat kamu yang baru pertama kali nonton kita, mana Asya? Bisa klik link di bawah ya guys, biar kita makin semangat nih bikin videonya, makin rajin ngevlognya. Dan jangan lupa guys, tinggalin komentar, karena buat om tante yang beruntung bakalan aku pilih untuk video call sama Hasya dan juga buat sama mamahnya ya pastinya ya. Yaudah ya, di ngumpet. Jadi seperti biasa guys, kalau udah siang gini ya rumah aku berantakan, sama seperti rumah bunda-bunda di rumah, karena aku juga nggak punya helper atau yang nolongin aku, asisten buat beresin rumah. Semuanya kita kerjakan sendiri ya, secara mandiri, atau kayak aku berbagi tugas sama suami. Terutama kalau suami aku itu ngurusin cucian guys. Sejak aku hamil dia bantuin buat jemurin baju, ngelipetin, setrika baju. Tapi the rest sisanya ya belanja, terus masak, beresin rumah, nyapu ngepel tuh masih aku ya. Kalau udah terpaksa banget kayak aku sakit, baru kita pakai jasa orang lain. Iya. Atau ya kalau misalnya terpaksa banget juga, ya udah rumahnya berantakan aja gitu. Nah, di vlog kali ini aku mau sharing aja tentang bagaimana menjadi ibu yang bahagia gitu teman-teman. Jadi aku pernah cerita juga gimana untuk persiapan menjadi ibu zaman now ya. Teman-teman udah tahu, mudah-mudahan teman-teman nonton vlognya. Kalau belum nonton bisa cari di bawah-bawah, di scroll-scroll. Nah, kalau yang di sini tuh tentang menjadi ibu yang bahagia. Jadi anak yang bahagia, anak yang ceria itu bisa menjadi sebuah pertanda bahwa ibunya juga bahagia. Kenapa? Karena terutama kalau anak yang ASI ya, bayi ASI kayak aku sama Hasya gitu. Hasya sekarang umurnya udah hampir 10 bulan dan dia masih ASI. Ya, jadi masih nenen kan sama mama. Jadi ikatan batin ibu dan anak itu benar-benar kuat banget, terutama untuk anak-anak yang memang nempel banget sama ibunya, yang bayi ASI banget gitu. Tapi aku di sini nggak bilang, maksudnya bukan berarti bunda-bunda di rumah yang nggak bisa nyusuin anaknya atau memilih memakai susu formula itu nggak bagus, nggak ya. Sama aja guys, yang penting anak sehat ya. Cuman kenapa aku memang memilih ASI dari awal, karena memang aku pengen mendapatkan bonding dan ASI itu seperti makanan yang terbaik buat bayi gitu ya. Apalagi untuk di beberapa minggu pertama setelah kelahirannya. Jadi ASI udah bisa jalannya. Mana? Katanya udah bisa jalan Dede. Kasih lihat nggak om tante? Nggak boleh, ini iPad papa. iPad papa sayang. Hasya sebenarnya dari tadi minta jalan-jalan guys, tapi belum aku turutin karena aku mau sharing aja dulu di sini. Ya, kuncirannya ada 4 dong. 1, 2, 3, 4. Nah, so, karena Hasya bayi ASI gitu ya, aku mengusahakan untuk bisa mengasihi Hasya dari Hasya lahir. Walaupun 4 hari pertama tuh ASI aku gak keluar, tapi aku memang benar-benar bekerja keras banget. Pompa lagi sampai ASInya bisa keluar. Karena memang 4 hari Hasya masuk NICU, NICU, neonatal ICU ya dek. Karena Hasya nyangkut pas lahir ya bun, terlalu besar bun bayinya gitu. Nah anyway, gimana cara menjadi ibu yang bahagia ya, balik ke topik awal. Pertama, kita harus mempersiapkan kehamilannya ya guys. Jadi kita sebagai wanita itu berhak untuk memilih kapan saat yang tepat, kapan saatnya kita siap untuk hamil, untuk melahirkan, untuk menjadi seorang ibu. Karena
tugas kita ini bukan cuma hamil dan melahirkan, tapi menjadi seorang ibu adalah tanggung jawab seumur hidup guys, untuk kita bisa menciptakan, membimbing manusia baru ini untuk menjadi orang yang berguna untuk sekitarnya, orang yang valuable atau bernilai, orang yang bisa bangga dan happy dengan hidupnya dia. Dan kalau prinsip aku, kita sebagai orang Indonesia pasti selalu dididik untuk bisa berbakti kepada orang tua ya. Tapi berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua selalu diartikan dengan hal-hal yang berbau materi untuk di Indonesia. Contohnya kasih uang ke orang tua, membiayai orang tua, membiayai adik, saudara yang kesusahan. Bukan berarti itu buruk, tapi gimana nih kondisi kita untuk kita bisa menolong orang lain, kitanya udah cukup atau belum. Jangan sampai kitanya juga belum cukup, tapi ternyata orang tua atau keluarga menuntut kita untuk membantu mereka. Padahal kita juga udah nikah, udah punya tanggungan, udah punya anak. Dan misalnya kita seorang wanita, gaji dari suami misalnya nggak cukup untuk bisa membiayai keluarga di luar keluarga inti kita, dan kita nggak bisa cari uang sendiri. Itu yang salah. Bukan berarti aku bilang gini, aku nggak biayain orang tua. Aku juga kasih ke orang tua setiap bulan, bantu saudara, kasih kado ke temen yang ulang tahun, yang hamil, segala macam ya deh. Aca nggak boleh ke situ. Tapi balik lagi. Pertama, kenapa kita harus siap secara fisik, mental, dan juga finansial? Karena secara fisik disarankan untuk wanita hamil itu di atas 21 tahun. Karena kalau di bawah 21 tahun, kondisi panggulnya dan rahimnya itu belum matang ya guys ya. Jadi kemungkinan ketika seorang wanita terlalu muda untuk hamil, itu kemungkinan anaknya untuk cacat itu lebih besar. Begitu juga dengan kondisi ketika seorang wanita sudah di atas 37 tahun, 35 sampai 40 tahun. Di situ juga akan ada resiko lebih besar seorang wanita untuk melahirkan janin yang kurang sempurna. Itu menurut pengetahuan ya Bun ya. Aku nggak nakut-nakutin atau gimana, ini yang dari aku tahu aja. Jadi memang dari fisik atau secara umur harus yang pas. Berapa sih umur yang pas ya? Umur yang pas itu kalau dari ilmu yoga yang aku pelajari, wanita yang subur, tingkat kesuburannya paling tinggi adalah dari usia puncaknya ini dari 25 sampai 30 tahun. Itu puncak kesuburan seorang wanita ya. Sebenarnya 28 itu peaknya banget. Nah, setelah 28 ke sana itu kesuburannya mulai berkurang gitu. Jadi pertama kesiapan fisik. Kedua kesiapan mental. Kesiapan mental artinya, Dedek, nah boleh. Kesiapan mental artinya apakah kita siap untuk bisa mengabdikan diri kita untuk membesarkan manusia kecil ini guys ya. Kenapa? Karena jangan sampai anak kita harus sembuh dulu, kita harus siap dulu secara mental. Kalau kita punya trauma, kita sembuhin dulu, kita cari tahu akarnya, traumanya itu kayak gimana, seperti apa gitu teman-teman. Jangan sampai kita yang harus dealing atau kita yang harus bisa sembuh dari diri kita sendiri. Jangan sampai anak kita jadi korban untuk bisa healing atau menyembuhkan lukanya dia terhadap orang tua yang tidak siap menjadi orang tua ya. Karena banyak banget orang sekedar punya anak tapi sebenarnya secara fisik dia tidak siap, apalagi secara mental. Dan yang ketiga adalah secara finansial atau keuangan. Kenapa finansial ini juga termasuk poin penting yang aku tekankan? Karena memang gini ya, balik ke yang poin sebelum kita omongin barusan ini. Sayang, kan kita harus siap nih dengan hal kayak gitu. Siang. Nah, secara finansial kalau kita sudah mencukupi kebutuhan dasar kita udah cukup ya. Aku nggak bilang kita harus kaya dulu untuk punya anak, enggak. Yang penting cukup
ya. Kita sudah bisa mengatur gaya hidup kita. Karena kadang gaji seberapapun ya nggak cukup aja ya, karena gaya hidupnya, gaji naik gaya hidup lebih tinggi lagi gitu. Itu yang nggak boleh ya guys ya. Gimana cara kecerdasan finansial kita atau kecerdasan kita untuk mengatur keuangan suami, keuangan istri, budget berapa untuk mempersiapkan kehamilan, untuk periksa dokter, untuk beli baju anak, untuk beli peralatan anak misalnya gitu. Padahal sebenarnya memang anak itu tidak meminta untuk semuanya kita fasilitasi dengan mewah, tapi pasti kita sebagai orang tua mau yang terbaik untuk anak. Nah, ini juga harus ditegaskan, apa yang menurut kita terbaik belum tentu juga bagus untuk anak kita. Contohnya kita terlalu memanjakan anak, membelikan anak semuanya yang mahal-mahal gitu, itu juga nggak bagus ya bun. Kalau kitanya di luar batas kemampuan kita, intinya kita bisa memenuhi. Dia kesal kalau mamanya ngomong. Itu nenen mama. Emang Dede mau nenen? Tadi katanya nggak mau. Kan tadi mama tawarin Dede nenen loh. Halo Hasyak. Ya kan dia di jalan. Jadi contoh ya, maksudnya yang aku lakukan dengan Dennis adalah ketika kita bisa dibilang siap secara finansial, ketika aku sudah mendapatkan pekerjaan di Belanda. Bukan berarti gaji suamiku nggak cukup buat kita punya anak, tapi prinsip aku dan Dennis, 2 penghasilan itu lebih bagus daripada hanya ada 1 penghasilan tunggal. Nah, zaman sekarang kan juga dunia udah makin berkembang ya bun. Yang namanya kita nyari uang tuh nggak harus jadi wanita kantoran. Kita di rumah pun, kasarnya bunda mau merintis YouTube channel nih kayak gini, ngobrol-ngobrol, sharing. Kalau memang YouTube-nya berkembang itu bisa menghasilkan. Kalau misalnya, oh aku nggak bisa ngomong tapi aku bisanya misalnya jualan online, bisa jualan online. Oh aku nggak bisa tuh jualan online, misalnya aku bisanya jualan makanan buat tetangga, bisa jualan buat tetangga, nggak harus online di Instagram, di Facebook, tapi bisa juga via WA group di tetangga-tetangga gitu kan, di lingkungan RT. Istilahnya zaman sekarang itu akses kita untuk bisa menghasilkan pundi-pundi, cuan-cuan itu lebih terbuka lebar daripada 10 atau 20 tahun ke belakang, daripada generasi ibu kita atau nenek kita, kasarnya gitu ya guys ya. Jadi ketika kita sudah siap secara finansial, kita tidak ada lagi stres karena kekurangan uang ketika kita mengurus anak. Nah ini pentingnya, karena aku jujur, aku berprinsip aku harus bisa menghasilkan uang sendiri. Karena apa? Aku nggak mau ada pertengkaran dengan suamiku yang dipicu atau disebabkan karena uang ya guys. Karena aku tahu rasanya nggak punya uang itu nggak enak. Apa sih nak? Itu iPad papa nak. Emang Asya boleh mainin iPad? Asya kan nggak boleh mainin iPad. Kan nggak boleh mainin iPad. Kiss om tantenya mana om tante? Halo om tante, mana bilang halo? Halo om cancel. Iya. Iya. Dede maunya bercanda ya, mamanya nggak boleh ngomong sama om tante sayang. Ya. Nah, jadi itu ya, maksudnya kayak aku nggak mau sama sekali untuk berantem sama suami karena hal kekurangan uang gitu. Bukan berarti aku sombong, aku kebanyakan uang, enggak guys. Maksud aku kayak yang misalnya pun kita harus berdiskusi, asem.
Bau asam boiler, Dede bau asam boiler ya? Aja bau asam boiler. Nah jadi gitu, apalagi ditambah lagi masalah kalau yang kita juga masih ada beban untuk membiayai keluarga kita, saudara kita gitu ya. Itu memang harus dipersiapkan matang-matang. Antara opsinya adalah dua. Antara kita harus bisa tegas untuk kasih disclaimer atau pengecualian ke keluarga kita, bilang papa, mama saya udah nggak bisa biayain seperti sebelum menikah, atau biayain adik, atau bantuin bayar utang atau apalah gitu ya. Karena saya sekarang udah punya kewajiban sendiri nih, aku udah mau mulai program hamil gitu, udah mau punya anak, harus nabung. Mudah-mudahan orang tuanya mengerti ya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang tidak bisa dipungkiri, nggak bisa menghindar, Bun, aku harus tetap biayain keluargaku nih gitu. Misalnya di kampung mereka nggak makan kalau aku nggak kirim uang, misalnya gitu ya, Bun. Mungkin bisa dengan ya kompromi dengan suami, atau misalnya bekerja lebih keras. Gimana caranya baru biar kita tuh intinya tuh kita nggak stres ketika kita hamil dan melahirkan gitu loh, Bun. Apalagi masa terberat memiliki anak itu adalah 1 tahun pertama pasca melahirkan. Kenapa? Karena di situ kita ada naik turun hormon, kita juga ada kemungkinan untuk kita kena sindrom baby blues, postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, hal-hal tersebut bisa ditanggulangi atau bisa dihindari dengan kesiapan mental kita, kesiapan fisik kita, kesiapan finansial kita. Aku sih di sini bukan kayak kok Mama Hasya materai banget sih semua yang diomongin duit lah. Memang gini ya, Bun. Zaman sekarang semua yang bisa membantu kita itu uang menjadi power yang sangat bisa membantu kita memiliki lebih banyak pilihan dan juga memiliki lebih banyak kemudahan gitu. Kecuali kalau Bunda tinggal di negara yang memang pemerintah bisa jadi safety net atau pemerintah bisa jadi backup. Kayak misalnya di Belanda, kayak aku waktu itu aku trauma pasca melahirkan. Dokternya langsung hubungin aku, kamu nggak bisa tidur, kamu minum obat tidur dulu 4 hari, nggak apa-apa, kamu nggak keluar ASI, yang penting kamu tetap pompa. Misalnya pun ASInya keluar ketika aku minum obat tidur, karena aku kayak trauma banget, Hasya langsung masuk ke neonatologi gitu ya. Nah, dari situ kayak aku disaranin terapi ini, terapi itu semuanya pemerintah yang subsidi aku gitu, dari uang asuransi yang aku bayar gitu, guys ya. Jadi intinya kita untuk bisa menjadi happy mom, karena kalau kita happy, suami kita juga bisa happy, anak kita juga bisa happy, sehat, ceria, nggak bisa diem kayak gini. Tapi kitanya nggak kita bawa stres, Bun, karena yang bikin stres itu adalah juga, ini satu hal yang penting juga, ketika kita selalu memiliki ekspektasi jauh lebih tinggi atau pengharapan jauh lebih tinggi, target jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Misal contohnya adalah kayak, oh aku bangun tidur, aku mau beresin rumah, aku mau nyuci baju, aku mau ngepel, aku mau nyapu, aku mau setrika baju, aku mau masak, aku mau ngurusin kerjaan gitu. Ternyata kerjaan misalnya Bunda WFH gitu ya, atau jualan gitu. Ternyata di seharian itu anaknya kayak butuh perhatian banget. Kita tinggalin dikit, dia nangis. Kita tinggalin dikit, dia kayak gini aja nih, tuh. Dia caper gitu kan. Itu ngapain? Itu tutup ember, Hasya. Iya. Nah, ketika kita terlalu set up, terlalu memiliki pengharapan atau goal, target yang tinggi, dan seharian itu kita ternyata boro-boro nyapu, ngepel, mandi aja nggak bisa nih, misalnya anaknya sakit atau anaknya rewel banget gitu. Nah, disitulah kita kecewa sama diri kita sendiri. Jadi kita juga kayak self judgment, kayak kita menghakimi diri kita sendiri. Kok kita bodoh banget ya? Kok aku bodoh banget sih, kayak aku mau
mau nyapu ngepel aja kok aku nggak bisa sih. Padahal sebelum ada anak, urusan rumah tuh sekejap 1 jam udah beres gitu misalnya gitu ya. Nah tuh. Ya. Ciluk. Bah. Ciluk. Bah. Dede main umpat ciluk. Bah. Iya main tak umpet ya, peekaboo ya ciluk mbak ciluk. Wah, ciluk. Dia ngintip dari situ. Wah, hore. Iya. Ciluk. Bah. Udah dong, nah mama mau ngomong sama om tante nak. Iya, mama ngomong dulu sama om tante ya nak ya. Jadi memang ketika kita self judgment, kita menghakimi diri kita sendiri, padahal memang memiliki anak itu jauh lebih sibuk, jauh lebih capek daripada orang-orang yang kerja full time kantoran. Karena kita bukan 8 jam sehari lagi bun, 24 jam sehari kan. Kayak aku aja sendiri lupa kapan terakhir kali aku tidur pulas tanpa aku terbangun di tengah malam untuk nyusuin Hasya, tanpa Hasya nangis. Jadi dia nangis selalu kalau malam ya, minta nenen gitu kan. Jadi aku ya nggak bisa tidur pulas juga. Dia makan apa itu nak? Coba mama lihat. Oh itu makan itu. Makan snack bayi. jatuh di karpet. Ya kan? Iya snack bayi itu nggak apa-apa. Gitu bun. Dan ketika kita merasa kita nggak produktif gitu, atau bahkan bisa ada perasaan-perasaan yang kayak kita kok nggak berguna banget sih gitu, kok bisa seharian sih cuma ngurus anak, that's normal bun. Kamu tuh udah melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, buat anak kamu sendiri. Yang harus di set up adalah pengharapannya harus dikecilin gitu, harus direndahkan apa yang bisa kamu lakukan dalam sehari gitu ya. Itu yang aku terapkan sama diri aku. Jadi kalau aku misalnya oke, aku memulai hari, aku bikin sarapan, mandi sama Hasya, aku skincare, aku make upan. Ya walaupun sekarang make up aku udah agak luntur ya, bodo amat gitu. Tapi at least di situ aku udah merasa I feel good gitu. Mau nanti, aku punya sih beberapa kerjaan di awal ya. Aku sekarang ada tim buat misalnya kerja, bikin YouTube, bikin konten Instagram, gini gitu misalnya. Terus ada janji, itu aku harus selalu dikedepankan di pagi hari. Nah setelah itu siang, ya udah aku kayak gini aja. Aku udah tahu aku harus misalnya aku harus belanja, aku harus masak. Tapi ketika Hasya masih susah diatur misalnya gitu, dia nangis atau dia harus tidur, itu sering banget terjadi sama aku. Yang aku mau ke pasar, ternyata Hasyanya tidur, pas dia bangun pasarnya udah bubar ya. Jadi aku yang kayak ya udahlah, nggak jadi ke pasar. Ciluk. Bye. Iya. Gitu. Jadi memang kesiapan kita itu, kita sebagai seorang wanita harus memutuskan kapan kita siap untuk hamil, melahirkan, membesarkan anak. Karena ketika anak lahir, bukan cuma anak yang lahir. Kita terlahir, jiwa kita terlahir menjadi seorang ibu, suami kita terlahir menjadi seorang ayah, orang tua kita terlahir menjadi kakek nenek gitu kan. Jadi yang harus kita siapkan itu diri kita sendiri untuk menjadi ibu yang happy mom, happy child gitu, happy husband gitu ya guys. Jadi kita kayak udahlah, pasrahin, komunikasikan dengan suami juga. Apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita kecewa sama diri kita sendiri. Kalau sudah kebangetan banget, butuh banget pertolongan, nggak bisa ada temen yang dicurhatin misalnya, karena kita curhat sama temen, kadang temen kita yang kayak lu sih gini, kamu sih gini, harusnya gini, harusnya gitu. Nasihatnya bukan nasihat membangun gitu. Nah itu harusnya berarti bunda bisa hubungi pertolongan seperti konseling rumah tangga, atau psikolog khusus parenting kayak gitu, atau follow ilmu-ilmu parenting. Istilahnya tuh banyak cara ya bun, dan termasuk juga nonton ini nih semi podcast kayak gini ya, karena aku suka aja untuk berbagi kayak gini gitu ya. So Om Tante, thanks for watching. Kita sekarang mau belanja dulu Om Tante. Iya. Dadah Om Tante. Bilang selalu jadi ibu yang happy ya, biar anaknya juga happy gitu ya nak ya.
Semangat ya Om Tante, memang jadi new mom itu berat gitu ya. Jadi orang tua baru itu berat, tapi semuanya pasti bisa dilewatin. Buat Om Tante yang masih persiapan, masih menunggu kehamilan juga, atau masih menunggu untuk dapat pasangan, semuanya harus dipersiapkan. Tidak ada, mudah-mudahan ya, jangan ada kehamilan yang mendadak gitu guys, karena kita pasti kaget gitu. Jadi zaman sekarang udah berubah, harus bisa lagi improve lagi untuk bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Ya, assalamualaikum Om Tante. Mana? Ya udah, dadah Om Tante. Assalamualaikum ya Om. Shanti Om, salam sejahtera. Bye. Tot since.